A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Perhatikan di sini ada huruf hamzah atau alif berharokat kasroh i. Jadi jelas i kita senyum i jadi bukan tapi i. Terus za berbaris atas berharokat fathah dan di belakangnya atau setelahnya ada alif berdiri sehingga dia ditahan dua harokat di ayun, namanya mat asli atau mat tabi'i. Idza za. Terus ja, perhatikan ja berbaris atas juga dan ada alifnya, sehingga dia juga mat tabi'i. Cuma karena di belakangnya ada hamzah dan dia satu kata jaa datang artinya, maka namanya berubah menjadi mat wajib. Ada tandanya di atas, tanda merah seperti bendera atau alis. Dia dipanjangkan dua harokat. Idza jaa nas, ya itu ditahan. Idza jaa nasrullah nas, nas tinggal kita sukunkan shad. Nasrullah, huruf Allah, lafaz Allah dibaca tebal karena huruf sebelumnya berharokat dhammah. Jadi setiap ada lafaz Allah, ada kata Allah, kita perhatikan dulu huruf sebelumnya. Kalau tandanya di atas atau dhammah maka ini tebal. Kalau berbaris bawah huruf sebelumnya maka dia dibaca tipis. Ini tebal. Idza jaa nasrullahi, lanya di ayun sedikit, hinya pendek. Wal jadi langsung masuk ke huruf lam sukun. Wal fat baru kita sukunkan huruf h-nya jadi wal fat. Ya ada sedikit hanya. Terus waro'ai, waro tidak ada hukum di sini, dibaca biasa saja, jangan diayun-ayunkan. Waro'aita ai, huruf atas alif berbaris atas bertemu ya sukun namanya lin. Kita lembutkan ai. Di sini harus senyum. Bukan huruf tetapi i. Waro'aitan tanna, ta masuk ke huruf asyamsiyah. Kebetulan hurufnya nun bertasdid, jadi setiap ada nun yang bertasdid maka itu wajib gundah. Kita tahan. Waro'aitan nasa, waro'aitan tanna. Terus setelah sampai di huruf na, kita perhatikan nanya bertanda fathah berbaris atas, bertemu lagi alif. Apa tadi namanya? Kalau ada huruf yang berbaris atas dan bertemu dengan alif,
Apa namanya? Namanya mat tobi atau mat asli. Cara bacanya kita ayunkan 2 harokat, kita panjangkan 2 harokat. Nasa, nasa, jangan nasa atau jangan juga terlalu panjang. Nasa, waro'aitan nasa, itu salah. Cukup diayun saja. Nasa, waro'aitan nasa. Nasanya pendek. Terus ya bertemu dengan dal sukun, qalqalah huruf dal. Jadi qalqalah itu ada 5 hurufnya, salah satunya huruf da. Yad, yadkhuluna, yadkhuluna, yad qalqalah. Khulu, dimonyongkan bibirnya, dhamma. Setiap dhamma untuk mendapatkan penyebutan yang pas kita monyongkan. Khuluna, yadkhuluna fi, nanya pendek. Fi, perhatikan ada fa berbaris bawah, fi bertemu ya sukun, namanya sama tadi mat asli atau mat tabii. Diayun lagi 2 harokat. Fi dini, fi di, sama-sama ini. Antara fi dengan di semuanya mat asli atau mat tabii. Ciri-cirinya setiap huruf yang berbaris bawah berharokat kasro bertemu ya sukun, maka dia mat tabii. Kita ayunkan 2 harokat. Kita tahan sedikit. Fi dinillah. Ini perhatikan huruf Allah. Huruf sebelumnya berharokat kasroh berbaris bawah. Maka cara penyebutan huruf Allah, lafaz Allahnya ditipiskan. La, fi dinillah. Jangan ditebalkan. Jangan fi dinillahi. Itu salah. Tapi ditipiskan saja. Fi dinillahi, lahi, sambil diayun juga lahnya. Lahi afwaja, af. Ingat huruf fa penyebutannya, tempat keluarnya gigi atas disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam. Af, bukan bibir ketemu bibir ap, tapi af. Perhatikan lagi huruf wa-nya. Wa berharokat fathah berbaris atas bertemu alif. Apalagi namanya? Yaitu mat tobi atau mat asli. Caranya dipanjangkan 2 harokat atau cukup diayun saja. Afwaja, wajah. Jangan afwaja. Fi dinillahi afwaja. Janya berharokat fathatain berbaris 2 atas bertemu alif dan berhenti, maka namanya mat iwat. Mat iwat namanya. Cara bacanya dihilangkan 1 harokatnya, dihilangkan 1 barisnya, kemudian kita panjangkan 2 harokat. Dipanjangkan 2 harokat. Afwaja, jah. Dan khusus mat iwat kita harus hati-hati, jangan sampai ada penambahan huruf seperti penambahan hamzah sukun atau huruf ha sukun. Misalnya afwaja, ja, ada tekanan, ada tanda koma petik atas. Afwaja, itu salah. Atau ha sukun, afwajah, tidak boleh juga, tapi cukup dilepas saja. Afwajah, jah, fi dinillahi afwajah. Terus fasabbih, ingat dan perhatikan hanya tipis, ha yang berada di tengah-tengah tenggorokan. Ha, fasabbih bihamdi. Jadi tidak panjang. Fasabbih bihamdi. Perhatikan ada mim sukun, mim mati bertemu huruf dal, maka namanya ishar syafawi. Mim matinya harus jelas ham.
tapi tidak boleh berdengung, tidak boleh dipanjangkan, ditahan-tahan. Misalkan bihamdi rabbika fasabbih bihamdi rabbika, itu salah. Tapi kita harus pendekkan saja. Bihamdi langsung fasabbih bihamdi rabbika. Nah, biasa-biasa cukup ditekan B-nya. Rabbika wastaghfir jadi sinnya sukun, was sambil kita senyum, masukkan ke tenggorokan atas, taghfir wastaghfir inna. Kembali ada nun bertasdid, maka dia wajib bergundah, kita tahan. Innahu hunya kenapa nomor 6? Karena dia matsilah segroh kecil, karena tidak bertemu hamzah. Jadi ciri-cirinya itu domir ha, kata ganti Allah, kata ganti ha, maka dia matsilah. Innahu, hu itu matsilah itu panjangnya 2 harokat, diayun juga seperti mat tabi'i. Innahu kana, perhatikan huruf kaf berbaris atas bertemu alif. Nah, berarti namanya lagi mat tabi'i. Setiap ada huruf yang berbaris atas bertemu alif, maka dia mat tabi'i atau mat asli. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat atau diayun saja, jangan terlalu panjang. Kana, nanya pendek. Tawwa, tanya biasa tipis. Tawwa, cuma wanya yang ditekan. Sedangkan cara penyebutan huruf wa memonyongkan bibir dulu. Jadi jangan tawwa, tapi jangan senyum tawwa, tapi dimonyongkan dulu. Tau, jadi pas setelah huruf ta langsung dimonyong. Tawwa. Cuma jangan digunakan, jangan tawwaba. Innahu kana tawwaba. Itu salah. Jangan digunakan, langsung saja masuk tawwa. Innahu kana tawwa, wanya berbaris atas bertemu alif, berarti mat asli atau mat tabi'i, dipanjangkan 2 harokat atau diayun. Tawwaba, wabah, jangan tawwaba atau tawwaba. Nah, jangan juga terlalu panjang, cukup diayun. Tawwaba. Kembali perhatikan huruf ba berbaris fathatain, berbaris 2 berada di akhir kalimat, namanya mat iwat. Kita hilangkan 1 barisnya, kemudian kita panjangkan 2 harokat. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nah, kita ulang 1 kali. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, demikian tahsin daripada surah An-Nasr. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.